Ya. Hadirin jamaah Allah, Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu terdiri dari Bapak Dr. Mustaqim, kemudian yang kedua Bapak Muhammad Mahmud, ketiga Bapak Dr. Ahmad Hussein MPD, kemudian keempat Bapak Sriati Ustaz. Kemudian ketua Bangir Ketua SPD, Sekretaris Titik Cukiantoro, Bendahara Fahmi Yanwar Ahmad STPST. Mungkin ada yang bertanya, kok ada perubahan? Kemarin setelah rapat umum yang pertama, memang kemudian kita menindaklanjuti dengan rapat kecil untuk membentuk bidang formatur bidang-bidang, dan ada perubahan yang tadinya diputuskan bendahara tetap Pak Arif, tapi kemudian disepakati untuk diganti Fahmi Yanwar Ahmad. Kemudian oleh Pak Arif bergeser ke bidang. Ini sudah menjadi maklum dari Bapak Ibu yang mungkin mengikuti hasil rapat umum yang pertama yang dahulu. Kemudian berikutnya dibantu dengan beberapa bidang. Di sini kami ada 5 bidang. Kita ringkas, periode sebelumnya 10 bidang, kita ringkas menjadi 5. Bidang pertama yaitu bidang pendidikan dan dakwah, terdiri dari koordinator Bapak Darul Prasetyo AMD, kemudian anggotanya Dr. Ahmad Fauzan, kemudian dibantu Bapak Raharjo STPSPD, kemudian juga Ibu Anissa Hanim SAK. Itu bidang pendidikan dan dakwah. Kemudian bidang kedua sarana prasarana, koordinator Bapak Sriono, dibantu oleh Bapak Modujono, Bapak Suwarto, Bapak Anom Anwaraseto AMD, Bapak Nurdin Mulyono. Kemudian bidang ketiga, bidang keputrian, koordinator oleh Ibu Gus Handayani, dibantu oleh Ibu Rohmi Krisnawati SS, dan juga Ibu Sri Wahyuni Hendratmo, kemudian Ibu Yani Fatma, dan juga Ibu Gustiati SPDI. Bidang keempat yaitu bidang humas dan umum. Itu kita ringkas, sebenarnya ada humas sendiri, umum sendiri, kita jadikan satu. Dikoordinasi oleh Bapak Arif Hana Firmanuddin SE. Kemudian yang kedua dibantu oleh Mas Yusuf Asidik Patoni SE, juga Bapak Seno Budi Susilo, kemudian Bapak Heru Purnomo, dan kelima adalah Mbak Majidah Hasna SPD. Bidang kelima yaitu bidang pembinaan remaja, satu baik koordinator yaitu Mas Haris Suwarto, dibantu Mas Hafid Darusman, dan juga Mas Yoga Nur Al-Firdaus, kemudian Mas Muhammad Faruk Fakihudin, dan Mbak Elviana Aiska Aljani. Ini saya bacakan lengkap pengurusan periode tahun 2025 sampai 2028. Untuk job deskripsinya nanti mungkin kita rapatkan sendiri supaya lebih fokus, yang mestinya sesuai dengan nama-nama bidang itu nanti kerjanya secara
global ya. Nah, ini pendidikan bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang sudah ada, baik yang formal yaitu MI dan TK, dan juga yang non formal yaitu TPA. Kemudian marbot, ini ada marbot Pak Nurdin Penjolong. Itu untuk perkenalan dari kami. Persiapan pada Ramadan, namanya sudah tanggal 16 Syakban, jadi tinggal beberapa hari lagi kita masuk Ramadan. Dan seperti biasanya masih mengadakan beberapa kegiatan Ramadan dan dikomandani ya, oleh pengurus masjid, dibantu nanti beberapa orang. Tapi intinya semua kita akan bisa bekerja mulai Ramadan ini. Oke. Jadi untuk kegiatannya ya berbeda. Dari sore itu ada pengajian dengan buka, kemudian ada takjil dan sholat tarawih dengan jadwal imam dan juga pengisi kultur yang insya Allah disusun oleh bidang pendidikan dan dakwah untuk 1 bulan ke depan, yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan bisa meningkatkan roh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka mengisi Ramadan, kemudian diharapkan selepas Ramadan itu bisa berlanjut, tetap semangat. Setelah selesai tarawih, kemudian dilanjutkan dengan tadarus dan kelompok ibu-ibu. Biaya langsung dimulai ibadah tarawih. Kemudian ada kelompok putra, kelompok dan juga adik-adik remaja. Kemudian pada subuhnya ada kajian rutin seperti biasa, tidak ada perubahan dari biasa. Kalau sudah ada kegiatan pengajian pagi dengan beberapa ustadz yang telah terjadwal seperti biasanya. Kemudian nanti di 10 hari terakhir ada itikaf. Di biayanya mulai malam 21 pintu gerbang dibuka. Kemudian silakan Bapak Ibu dan saudara yang keinginan untuk ingin meraih malam Lailatul Qadar bisa beriktikaf di masjid. Boleh jam 12 malam masuk atau mungkin jam 2 dan seterusnya. Kemudian di malam-malam ganjil dari kemudian ibu insya Allah menyiapkan sahur bersama. Di akhir Ramadan nanti ada panitia pengumpulan dan juga pembagian zakat fitrah, dan kemudian adalah sholat Id Fitri. Insya Allah sama nih. Nanti mulainya Ramadan kita tanggal 1 Maret dan berakhir tanggal 30 Maret. Kemudian Idul Fitri 31 Maret. Dan setelah nanti beberapa hari kemudian kita akan adakan piala atau silaturahmi untuk lebih mengakrabkan bersama kita semua jamaah. Mungkin itu secara ringkas beberapa program yang akan kita jalani nanti di bulan Ramadan. Kami berharap dari semua jamaah ketika ada kesempatan untuk beramal, monggo beramal. Apakah ada yang mungkin secara spontanitas saya daftar untuk
yang mungkin titip zakat, akmal maksudnya, atau mungkin ada yang titip berupa konsumsi untuk tadarus dan seterusnya. Ini lebih baik kalau ini sudah bisa spontanitas, tidak usah mungkin pakai surat, walaupun nanti juga ada suratnya juga yang membutuhkan. Ada dulu, oke. Dan dulu nanti kita lanjutkan lagi. Ya, kita salami untuk adzan. Di Ramadan nanti kami berharap dari Bapak Ibu Saudara bisa mengambil bagian sesuai kemampuannya, syukur-syukur nyemuyung semua kegiatan seperti pengajian menjelang iftar. Kalau bisa kami mohon lebih awal, mungkin jam 5 sudah siap di masjid, kemudian juga kita pengajian juga lebih lebih banyak kita mendapatkan ilmu dalam pengajian itu. Kemudian juga kami berharap di malamnya tadarus juga bisa kami harap bisa mengikuti. Kalau misalnya ada yang belum bisa membaca Al-Quran butuh bimbingan, insya Allah kami siap untuk memberikan bimbingan belajar atau belajar membaca dari nol. Kalau belum ada, nanti kita mendirikan, kita bimbing secara khusus misalnya seperti privat. Dan kalau mungkin tidak harus 1 jam, tidak masalah. Penting kalian dari nol, tidak pakai krok, mungkin apa lomba, dan selesai pulang. Jika pimpinan rapat ini, jadi kalau menurut saya ini sebelum menginjak ke sambut Ramadan, alangkah lebih baiknya setiap departemen itu punya juru bicara. Jadi juru bicara ini diberikan kesempatan untuk memberikan program-program ataupun rencana kerja yang bisa jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi yang berbicara tidak hanya di depan, tapi audiens juga ikut memberikan sumbangsih ataupun masukan dari semua progresnya atau programnya yang sudah terrealisasi. Mohon izin tetap bisa terlaksana, yaitu ajan pagi bisa mohon untuk bisa dibersamai beliau Bapak Didi Sugiantoro. Ajan pagi tidak berubah, dan untuk imam ratib kami juga mohon ridhonya tidak berubah seperti semula. Kami tidak mau meninggalkan yang sudah berjalan dengan baik. Untuk yang kultum tiap ahad, kalau kami berbagi tidak akan ada perubahan. Tapi mohon kalau mau ditambahi dari jamaah nanti untuk saran dan masukannya atau solusi yang lebih bisa untuk syiar dan dakwahnya. Terus untuk ke depan kita akan fokus, mohon izin Bu Anis yang Kotarullah, beliau masih enggan di sini, yang lainnya sampun kunjungi. Intinya kita orientasi pertama dari progres pendidikan dakwah adalah memfokuskan kegiatan di masjid banyak yang sudah ada, kita membersamai di kegiatan dan berkesinambungan dengan 2 instansi atau institusi, yaitu ada TK dan MI. Ya, alhamdulillah saya dan Pak Didi juga ikut bersamai di pagi jam 6 sampai 7. Mungkin kalau dari
ini ada progres baru mungkin bisa disosialisasikan ke jamaah atau yang lebih berkompetensi untuk membersamai LPG. Kami juga tidak berubah karena biasanya saya sampai Senin sampai Kamis, monggo nanti yang lainnya kalau ingin bersamai LPG bisa gabung dan kita koordinasi dengan kepala atau ketua LPG Masjid At-Taqwa Gerobakan. Untuk program yang lebih besar lagi atau lebih ke depan lagi, mungkin ada waktu yang bisa dijadwalkan untuk mendiskusikannya pada semua. Masjid selama Ramadan adanya tadarus hari Sabtu. Maksudnya begini, setiap habis maghrib atau bagaimana dibacakan, terus yang lain mendengarkan. Tapi ini konsepnya seperti apa saya juga belum bisa memikirkan, tapi monggo saya kembalikan ke masjid. Tapi kalau menurut saya yang lebih penting yang kedua adalah tolong bagi imam rawatib untuk bisa tadarus bersama, sehingga minimal imam rawatib tadarus bersama untuk bacaan-bacaan Al-Quran. Karena selama ini ketika saya sudah belajar tajwid secara lebih mendalam lagi, kalau bacaan kita itu salah, bacaan imam itu salah, menyebabkan rusak seluruh sholat jamaah. Jadi mohon kalau memang takbir itu bisa membuka CCTV-nya masjid, itu nanti apabila mungkin setelah sholat dibuka, oh aku mau kurang ini, Pak Nugroho kurang begini, tadi bacaannya itu kan bisa sebagai untuk selanjutnya biar lebih baik. Ini kegiatannya apa, nanti insya Allah saya mudah-mudahan bisa membantu. Yang kami lakukan selama ini, kalau untuk yang saat ini ketika sebelumnya meminta maaf untuk membuat deadline agenda sebenarnya jangan mepet-mepet. Kalau kami insya Allah membagikan undangan dari jamaah bahwa yang disampaikan ke Pak Arif, mohon izin untuk iqomah dibuat 10 menit biar tidak terlalu lama, 15 menit. Ini pesan dari jamaah yang tersampaikan ke Pak Arif dan kemudian ke saya. Dan sedikit lagi belum disahkan dari lembaga yayasan. Kalau ada yang keberatan dengan tugas bisa disampaikan, bisa disolusikan. Pak Arif kalau humasnya keberatan bisa bergantian dengan saya gimana? Karena tugas humas hampir-hampir di lapangan. Tapi kalau ini sudah paten ya monggo, daripada kita unek-unek, kita biasakan untuk musyawarah mengambil keputusan yang paling bijak dan bisa terrealisasi dan berjalan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai koordinator sarana dan prasarana, artinya dalam tim sarana dan prasarana itu cuma sebagai pelaksana. Kalau ide mungkin ya beberapa ide juga ada, cuma yang lebih banyak harusnya masukan bisa dari jamaah ataupun pengurus. Nah, nanti kalau ada usulan atau ide dari pengurus ataupun jamaah untuk membetulkan atau membuat sesuatu berkaitan dengan sarana masjid, nanti bisa kita laksanakan setelah kita koordinasi dengan pengurus masjid. Untuk yang terakhir
masjid alhamdulillah sudah selesai, dan untuk yang belum terlaksana kemarin penambahan tandon dari wakaf sumur itu dari kami yang belum dikerjakan. Dan untuk rencana ke depan mungkin kami sebagai pelaksana nanti menunggu arahan dari pengurus ataupun jamaah kalau ada usulan ataupun gagasan ataupun ide berkaitan dengan saran masjid, insya Allah kami siap melaksanakan. Begitu Pak dari saya sebagai koordinator pembangunan atau prasarana dan sarana. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin di bidang subsidi rumah tangga dan bendahara kecil. Berhubung ini diperringkas, saya sekarang jadi anggota prasarana sarana. Berhubung saya dulu jadi kas kecil, mohon nanti berhubung bergantian pengurus, monggo pengurus untuk masih diadakan dan itu terserah pengurus. Kalau saran saya apalagi dibentuk bendahara 2 nanti Pak Arif, karena tadi sebagai rumah itu agak berat. Bagaimana kalau Pak Arif itu tadi bendahara 2 mak usul kalau disepakati, saya pengganti saya bendahara 2. Cuma saya nanti kalau bisa membantu Pak Arif. Itu dari saran saya. Kalau nanti itu terserah kepada Pak Guru yang baru. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita jalani juga apa yang sudah kita sepakati dulu waktu koordinator membentuk bidang-bidang dan juga personil-personilnya. Oke, kemudian kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selama Ramadan kegiatan tahun lalu berjalan dengan lancar. Para donatur sudah memberikan untuk kegiatan takjil dan sahur bersama juga tadarus sudah berjalan dengan baik. Untuk program yang tahun kemarin, ibu-ibu untuk 1 bulan sekali itu pengajian Jumat pertama sudah berjalan dengan baik. Kemudian hari Selasa malam itu kegiatan tadarus bersama ibu-ibu juga. Kemudian ini untuk kegiatan pelatihan merukis jenazah yang belum terlaksana. Kemudian kita berharap untuk tahun ini bisa berjalan. Untuk kegiatan Ramadan tahun ini, alhamdulillah kemarin saya sudah menyusun jadwal ya untuk donatur takjil. Alhamdulillah sudah terpenuhi. Kurang 1 hari ada yang kosong, mungkin dari bapak-bapak ada yang memberikan takjil, monggo. Terus kemudian untuk tadarus rencana biasanya ibu-ibu giliran untuk menjadwal. Biasanya kan kita
menyediakan untuk snacknya 1 bulan penuh itu digilir untuk ibu-ibu yang ikut tadarus. Nah, nanti monggo kalau bapak-bapak menginginkan untuk memberikan atau memberikan konsumsi untuk tadarus, kami menerima dengan tangan terbuka. Cuman perlu dijadwal biar tidak double. Seperti kemarin mungkin kita sudah menyediakan, ternyata ada bapak-bapak yang beli sendiri. Untuk takjil sore seperti biasa nanti kita buat 90 untuk 90 orang, bisa nanti berwujud bungkusan ataupun pakai piring. Terserah nanti ibu-ibu yang mau memberikan takjil untuk sebelumnya nanti ada TPQ setiap harinya juga masuk. Kalian nanti kultum ya, biasanya ibu-ibu disuruh mendengarkan kajian jelang buka. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum Untuk humas dan umum itu nanti sebagai koordinator ya otomatis yang katanya Mas Daru itu banyak sekali ke lapangan, dan itu kemungkinan ya kurang mampu ya ke lapangan, dan nanti hanya wakil-wakilnya saja yang harus ke lapangan. Dan juga humas itu hubungan masyarakat dan umum, itu nanti dari pengertian hubungan masyarakat otomatis nanti aplikasinya itu sebagai guru orang masjid ke masyarakat gitu ya. Jadi memperkenalkan masjid, kegiatan masjid, termasuk syuting ini YouTube-nya ada. Nah, itu nanti kita perkenalkan ke masyarakat dan bisa diakses di seluruh dunia karena YouTube ya. Kelebihannya di situ. Jadi tidak lokal saja, sehingga insya Allah dari statistik pemirsa di YouTube saya lihat, analisa itu dari luar negeri juga ada. Bulgaria, Irak, Amerika, Thailand, Korea itu juga melihat YouTube dari Masjid Al-Taqwa. Jadi meskipun hanya kelihatannya sambil lalu dan tidak serius tentang YouTube, bahkan orang luar aja juga melihat. Nah itu ya, jangan main-main dengan ini ya, untuk hubungan masyarakat, bukan hubungan masyarakat sekampung, se-RW, sedunia. Nah, saya aplikasikan langsung sedunia, hubungan masyarakat secara umum, dan bisa misalnya ada anak-anak itu nanti dengar orang sedunia, komentar-komentar juga dibaca orang sedunia. Jadi perspektif saya untuk hubungan masyarakat, kita mencoba mendakwakan apa kegiatan di masjid melalui channel YouTube yang bisa nanti dipelajari setelah saya berkurang aktivitasnya, nanti bisa adik-adik mengikuti langkah, kemudian pas wujud
jangan terkungkung di arena RW saja, iman-iman. Nah, ini namanya ketua Pak Nugroho telah dibaca di luar sana, gitu ya. Sekretaris Mas Dikit, Ustadz Dikit itu sudah terbaca di dunia luar, gitu ya. Dan ini saya tekankan untuk YouTube dan Facebook sudah saya lebarkan ke sekitar tahun 21 dulu ya, sudah lama sekali. Tapi ya subscribe-nya hanya 71 ya. Ya mohon ya untuk biar gayeng bisa Anda like subscribe ya. Itu secara visual media dakwah itu saya coba untuk saya kembangkan melalui channel-channel internet. Nah itu Mas, untuk yang lagu undangan terus ke pengajian sebelah itu nanti bisa diwakilkan ke Mas Tony atau Mas Seno, dan saya sendiri kalau punya waktu gitu. Saya kira itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ternyata yang berbeda baru secara sepatut ini bisa dibantu dengan penggunaan. Terakhir kita di atas waktunya. Ini amanah di dalam pembinaan remaja. Yang pertama yang pasti kita akan fokus di bulan besok sih, karena ini bulan Sya'ban, besok bulan Ramadan, berarti kita fokus dulu ke bulan Ramadan yang akan datang besok. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk kegiatan atau untuk apa, kita tetap menunggu dari arahan dari pengurus yang baru, dan nanti kita insya Allah siap melaksanakan tugas ini yang diberikan. Dan nanti misalnya ingin berinovasi atau berkolaborasi, kita tetap sama dengan di bawah langsung pimpinan itu. Jadi kita yang pertama nanti fokus dulu di Ramadan, apakah dari Masjid At-Taqwa ini ada target Ramadan atau nanti ada apa itu biasanya dari Al-Islam, apakah ada undangan juga untuk pembekalan di bulan Ramadan. Nanti yang datang itu dari keremajaan atau dari pengurus pusat langsung. Nanti kita menunggu dari pengurus yang baru ini. Sementara itu dulu, nanti kita tetap melaksanakan apa yang menjadi yang ditugaskan kepada kami, dan nanti kita tim baru dari pembinaan remaja, nanti kan kita juga belum bertemu dengan rekan-rekan, jadi nanti apa yang rekan-rekan ingin sampaikan biar kita simpulkan, nanti kita sampaikan ke pengurus atau ketua yang baru. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. intinya jelas nanti kalau bisa segera untuk membentuk pengurusan remaja yang lebih eksis lagi. Ini jelas gerakannya sudah ada organisasinya, gerakannya akan lebih jelas. Kepanitiaan itu berdua di masjid untuk membentuk juga nanti sampai kalau lokal nanti semua ikut semua ya. Ini belum segera apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit penambahan yang mungkin untuk remaja ya, biar untuk lebih aktivitasnya positif akan semakin ke depan kan mungkin remaja semakin habis, maksudnya karena kan apa ya, kekurangan hal-hal menarik baik aktivitas maupun hal-hal yang mungkin apa bersifat religius ya, itu kalah dengan yang dunia luar. Semakin ke depan kan semakin apa godaan
Nah, mungkin di sini ya apa ya, sebagai mungkin remaja maupun mungkin bagi saya itu mengadakan hal-hal positif yang dimana remaja lebih agar berminat datang di masjid. Nah, mungkin dari segi aktivitas sekolah yang menarik mungkin bisa apa ya, hal mungkin hobi ya, dari sambil fotograf mungkin desain ataupun apa ngaji maupun dan yang lainnya. Nah, tinggal gimana kita masnya aja sih bisa mentranslate apa ya, ide maupun saran yang sebenarnya dari dulu kayaknya apa ya, remaja kan seolah-olah mungkin hanya apa bagian konsumsi bersih-bersih kan. Nah, di sini mungkin lebih diberikan apa motivasi maupun support dalam hal yaitu tadi hobi maupun mungkin tentang kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Mungkin dari saya. Kalau dari saya, remaja itu mungkin senang dengan kegiatan-kegiatan entah itu futsal atau pingpong dan renang mungkin ya Pak. Nah, PS. jadi remaja masnya itu kan butuh yang namanya kegiatan yang positif dan bermanfaat ya. Ya itu sekalian juga hidupin remaja masjid ini yang mati gitu loh. Jadi biar semuanya itu semangat, ya biar hidup juga. Mungkin dari saya itu cukup itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membaca untuk sholat rawatib masih sama. Kalau sepengetahuan saya sebelum berkoordinasi dengan Mas Din itu, sepengetahuan saya itu Pak Sriadi di hari Senin, Pak Bobo di hari Selasa, Pak Nuh di hari itu. Biasanya kalau ada Pak Sriadi atau Pak Husen yang satunya Pak Ami dan ahadnya Pak Didi. Saya Senin sama Kamis. Senin sama Kamis Pak, itu yang relatif nih. Nah ini izin dimatakan lagi yang Seninnya Pak Sriadi atau yang Pak Husen. Kalau kemarin pulau menyita waktu Pak Husen mengkonfirmasi Pak Husen, yang Ramadan kemarin kan hari Kamis Pak. Tapi kalau mau berubah ya malam hari ini bisa dirubah karena mengikuti rawatibnya. Kalau saya kan tadinya ini ya disusun awalnya itu oleh Mas Didik dan sesuai musyawarahnya Ramadan kemarin saya dibutuhkan Kamis. Nah, ya gitu. Dan melalui tembusan saya dari ke imam dan pengisi kultur kemarin itu Senin Pak Sriadi, terus Selasanya Pak Bobo. Kalau Pak Bobo manut tapi di Selasa, terus Rabunya Pak Nuh itu, terus Kamisnya Pak Husen sama kultum iftar. Di Jumatnya kemarin saya ngurusi Mas Raharjo
itu full di Jumat. Jadi di imam dirubah. Yang Sabtunya Mas Sami, terus yang Ahadnya Pak Didik. Kalau Itu di Gunung Tawe. kalau misalkan boleh berubah, saya masuk aman Senin. Mas Sami, berarti ketemunya 2 kali pertemuan. Mas Haris. Jadi Mas Sami 2 di awal, terus setiap hari Senin Imam Ratib Isa Bapak Hussein, terus izin. Itu